keselamatan, tetapi dialah yang mengarahkan manusia menuju kepada keselamatan itu. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa beliau adalah juru selamat. Sama seperti Nabi Musa alaihissalam, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan jauh lebih daripada itu, disebabkan karena beliau akan memberikan syafaat kepada umat Islam kemudian yang masuk ke dalam neraka disebabkan karena lalai, lupa bertaubat, mati dalam keadaan khilaf, lalai dalam mengembangkan amanahnya sebagai seorang hamba Allah yang diutus oleh Allah kemudian di atas muka bumi untuk menjalankan perintah dan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'anul Karim menjelaskan para sahabat di dalam surah Al-Anbiya ayat 107, Allah menerangkan dengan sangat jelas bahwa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan juru selamat untuk satu kaum saja, tetapi dia adalah juru selamat untuk seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau kemudian Nabi Musa alaihissalam diterangkan dalam Yesaya 19 nomor 20 bahwa beliau adalah juru selamat untuk orang-orang yang ada di Mesir ketika kemudian Bani Israel di dalam tekanan perbudakan oleh Fir'aun, maka Allah kemudian mengutus juru selamat bagi mereka yaitu Nabi Musa alaihissalam. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Qur'anul Karim, wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Beliau kemudian memproklamirkan atas perintah Allah sebagai juru selamat bagi Bani Israel. Di dalam kisah para pewarta 13 nomor 23, Yesus diterangkan dengan sangat jelas di sana bahwa Tuhan mengutus juru selamat yaitu Yesus Kristus. Jadi Nabi Musa alaihissalam untuk Bani Israel untuk mengeluarkan mereka dari perbudakan Mesir, kemudian Yesus diutus kepada Bani Israel untuk mengembalikan kepada Bani Israel ini kembali kepada hukum Torah. Mereka hanya diutus sebagai juru selamat pada kelompok-kelompok kecil, kepada kaum-kaum kecil, pada kelompok-kelompok golongan-golongan tertentu saja. Tetapi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk sebagai juru selamat alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Beliau diutus bukan hanya untuk satu suku, untuk satu golongan, untuk satu kaum, untuk satu masa, melainkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk alam semesta sebagai rahmat, sebagai penyelamat bagi seluruh alam semesta. Bahkan Al-Qur'an mengatakan wa yuzakkihim wa yuzakkihum. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kemudian sebagai pensuci atau yang membersihkan jiwa-jiwa manusia. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW mendapatkan legitimasi mutlak. Siapapun yang ingin disayangi oleh pencipta langit dan bumi ini, siapapun yang memiliki kemudian dosa yang ingin diampuni oleh pencipta langit dan bumi ini, Rasulullah Muhammad SAW memiliki legitimasi sebagai juru selamat. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Keselamatan hanya bisa didapatkan oleh manusia ketika manusia tersebut mengikuti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai prolog ini para sahabat-sahabat sekalian, saya simpulkan bahwa Nabi Musa dan juga Isa alias Yesus datang hanya untuk kelompok masing-masing, kelompok tertentu sebagai juru selamat. Tetapi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juru selamat dengan cakupan alam semesta. Bukan main-main, tapi alam semesta. Seluruhnya untuk alam semesta. Saya kira begitu sebagai prolog dari saya. Kalau ada teman-teman yang tidak senang dengan penyampaian saya ini, silakan naik ke atas kita berdiskusi. Mumpung guru kita di sini Kiai Haji Ambot Dalle, Handi Slebes, dan juga seorang ulama muda ya. Beliau adalah lulusan Afrika Utara bagian terpencil, Adinda Ardiansa. Waktu dan tempat kita persilahkan. Saya tamatan Burundi, Bang Joma. Burundi. Oh, Burundi ternyata ya, lupa saya. Saya tidak baca sertifikatnya tadi, Bang. Ya, jadi tausiah pembukaan oleh Bang Joma, Masya Allah, teman-teman. Ya, mudah-mudahan teredukasi kita semua. Tapi begini loh, Bang Joma. Silakan, kita Bang. sebagai orang yang berakal, paham bahwa semua nabi itu diutus
bahasa hanya khusus untuk kaumnya saja. Iya. Berbeda dengan Nabi Muhammad SAW sebagaimana ayat Sallallahu dibacakan alaihi tadi, wasallam. rahmatan lil alamin. Tapi kalau di zaman sekarang ini, banyak orang, saya nggak mau ikut Nabi Muhammad, saya hanya mau ikut Nabi Musa saja, saya mau ikut ajaran Nabi Isa aja, Gimana menyikapi ini semua orang-orang yang kayak beginian Bang Jawa? Bang Bisa Adi, diedukasi? bentar. Iya, silakan. Izin aku, anakku nangis sebentar ya, aku mute dulu. Lanjut dulu dah. Iya, Iya, silakan. iya. Gimana itu Bang Jawa menyikapi itu? Iya, Al-Qur'anul Karim kemudian menjelaskan wa man azlama mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Itu kalau nggak salah dalam Al-Qur'an surah As-Saff ayat 6. Kalau nggak keliru saya. Di sini sangat jelas diterangkan bahwasanya siapakah mereka yang kemudian menolak Islam itu adalah bagian daripada orang yang berbohong, mendustakan kemudian, zalim. Masuk dalam kategori zalim itu Bang Andi. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengetahui bahwa ajaran Nabi Musa alaihissalam hanya untuk kaum Bani Israel saja, bagi Yehuda dan Israel, dan mereka bukan golongan dari yang dikatakan itu, maka mereka jatuh dalam kezaliman. Dan orang zalim, kata Allah, mereka tidak mendapatkan petunjuk. Orang zalim ini. Begitu Bang Andi. Orang yang datang Islam kepadanya, masih mengaku beriman kepada Nabi Musa, tetapi kemudian mereka tahu bahwa ada Nabi diutus setelah Nabi Musa yang diperuntukkan untuk seluruh umat manusia, maka menurut kaidah Quran, kaidah Islam, mereka jatuh pada kezaliman. Mereka jatuh kepada kezaliman. Gitu Bang Andi. Tapi iya. ini loh Bang Jawa. Saya sebenarnya paham itu Islam rahmatan lil alamin. Gitu. Semua terstruktur rapi, aturannya ada. Saya yang penting kan ini saya menuhankan ya, Tuhan yang satu itu gitu loh. Karena saya nggak mau diatur, males gue bangun subuh, males gue nggak berhentikan makan babi dan seterusnya begitu. Ya yang penting saya bertuhan saja, nggak salah Tuhan gitu loh. Gimana pendapat seperti itu? Jangankan kita orang Indonesia Bang Handi, mereka yang kata Allah inni ma'akum, aku memilih kalian, aku bersama dengan kalian, yaitu Bani Israel dalam hal ini adalah ahli kitab. Jangankan kita nih, ahli kitab aja diseru, mereka adalah orang-orang pilihan. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nur wa kitabum mubin. Jadi mereka ahli kitab yang pernah diturunkan kemudian bergejibun data dari kitab-kitab yang mereka imani. Banyak nabi yang diutus kemudian kepada mereka. Kitab banyak diutus kepada mereka kemudian. Diseru untuk ikut kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi kita yang bukan Bani Israel yang tidak pernah diutus kitab kepada kita. Wahai ahli kitab, sungguh Allah menekankan di situ. Kad ja'akum. Sungguh di atas sungguh kata Allah. Telah datang kepada kalian. Ini tak main-main. Wahai Alkitab, jangan kalian bersenda gurau. Ini tidak main-main. Telah datang kepada kalian seorang rasul. Ya, menjelaskan kepadamu dari banyak hal isi kitab yang kamu sembunyikan. Dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah. Yaitu Islam. Dan kitab yang menjelaskan yaitu Al-Quranul Karim. Maka harus ke sana. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulan salam wa yukhrijuhu minaz zulumati ilan nur biiznih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan Al-Quran itu Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya. Dan menunjukkan kepada mereka kepada jalan yang lurus. Jadi tak ada lagi alasan. Oh kami ini menyembah satu Tuhan. Tapi kami memang kita tak ada alasan. Jangankan kita ahli Torah, ahli kitab. Semua diseru untuk ikut kepada Al-Quranul Karim. Demikian Bang Handi. Mantap penjelasannya Bang Jawa. Satu lagi nih. Sebelum kita ajak naik ya. Ini ada lagi loh ya, ada pendeta yang pernah saya dengar kayak gini, saya nggak usah sebutkan namanya. Kalian itu muslim, belum dijamin masuk surga.
5 kali sehari, duduk, berdiri, jongkok, duduk, berdiri, jongkok. Tidurnya harus bangun, ambil air wudhu gitu ya. Kita ini kata pendeta ini, kita ini dijamin masuk surga setelah dosa kita ditebus oleh anak manusia di tiang salib. Bagaimana menyikapinya itu banyak? Iya. Al-Quran mengatakan apa? Illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna syai'a. Kecuali orang yang bertaubat. Beriman. Nah, siapa ini beriman? Tak ada orang beriman di luar Islam, tak ada. Beriman itu hanya ada pada orang Islam. Kalau yang lain, tatarannya percaya. Tatarannya hanya pada level yakin. Yang beriman itu hanya Islam saja. Artinya, orang-orang yang bertaubat, orang Islam yang mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan masuk surga. Ini, orang beriman mengerjakan amal soleh, akan masuk ke dalam surga. Mana dalilnya? Orang Kristen masuk surga? Tidak ada dalilnya. Dalil itu tidak pernah kita temukan dimanapun. Di Bibelnya tak ada, perjanjian lama nggak ada, perjanjian baru nggak ada. Jaminan surga untuk orang-orang Kristen tak ada. Tapi kalau jaminan untuk umat Islam, illa man taba wa amana wa amila salihan wa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna syai'a. Nah, ini yang dikatakan oleh Al-Quran. Belum lagi dalam surah Al-Mu'min, qad aflahal mu'min alladzina hum an salatihim, yaitu mereka yang salat. Apa kata Allah? Ulaika hum warisun. Mereka lah yang mewariskan ke laut Firdaus. Orang-orang yang mendirikan salat, orang yang mendirikan zakat, orang yang menjaga mulutnya dari menzalimi, memfitnah dan seterusnya. Orang menjaga kemaluannya. Maka kata Allah, mereka lah yang mewarisi. Diberikan kepadanya sebuah warisan, yaitu surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Data jelas, akurat. Jaminannya jelas. Seperti itu Bang Handi. Masya Allah. Itu teman-teman prolog kita kesempatan kali ini. Mudah-mudahan di bawah ada yang mau menanggapi. Mari kita diskusi baik-baik saja. Hindarkan kata-kata yang tidak pantas. Mari kita beradab sebagaimana adab budaya Indonesia yang kita cintai bersama ya. Diskusi by data, hilangkan nista-nista itu. Host diganti judulnya host. Yesus garing Isa juru selamat. Betul. Kita sambut dulu Intan Manis. Silakan yang baru bergabung. Assalamualaikum Bang Handi, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Dipersingkat biar tergantikan sama yang Kristen. Naik, silakan Bang. Sebenarnya Bang Handi cuma ingin menyapa abang-abang yang di Komal di sini. Sebenarnya dengan ada Komal TikTok seperti ini, kayaknya semakin banyak menambahkan ilmu-ilmu kita Islam, juga orang Kristen yang tadinya tidak tahu sekarang sudah mengerti lah setidaknya. Sangat berterima kasih dengan ada room yang seperti ini Bang. Cuman himbauan saya pribadi sih Bang, kalau bisa kiranya ada Kristen yang seperti yang tadi malam kira-kira menghabiskan energi yang nggak usah dilayani. Kayak siapa tadi malam itu? Rasmi ya, kalau nggak salah ya. Iya, resmi. Ya, Tantenya Bang Rasmi. Handi itu ya. Ya itu apa namanya? Tidak layak untuk dilayani sebenarnya. Cuma kalau untuk hiburan ya terima kasih sih udah naik ke sini sebenarnya. Cuman apa namanya, kalau untuk mutar-mutar kepala dia itu cocoknya kayak Bang Handi sih. Itu kayak bilang tantenya beliau itu. Apa customer Bang Handi kayaknya. Pasiennya beliau. Ya Bang, terima kasih ya Bang ya. Iya, makasih Bang. Makasih. Sehat selalu Bang. Baik, Bang. Terima kasih Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman-teman Kristen yang ada di bawah minta permintaan saja kita bahas nih. Yesus
garing Isa juru selamat. Juru selamat untuk siapa Banyuma? Silakan. Untuk kita semua. Jadikan dalilnya Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus sebagai Utusan. utusan. Jadi kalau ada orang tidak mengaku Yesus utusan Tuhan berarti nggak selamat dong. Enggak selamat, dia antikristus Bang Handi. Ini yang saya maksud Isa di sini, Yesus di sini adalah Nabi Isa ya. Tolong dipahami. Nabi Isa. Bukan Zeus. Bukan yang disalib itu ya. Bukan yang disalib. Jelas dulu tuh teman-teman di bawah, bukan yang disalib. Kalau yang disalib itu orang fasik, penerima suap ya Banyuma ya. Iya, betul. Iya. Beliau orang yang menggantikan kemudian Nabi Isa. Nah, itu kira-kira. Bagaimana Bang Ardiansah? Dan ini logika mau naik. Apa dipersilakan saja naik? Apa yang dia mau katakan di sini gitu ya? Masih Yang ada- penting jangan buka kamera, injak kitabnya orang. Oh iya, dilaporin polisi, itu harus dilaporin dia. Udah nggak ada dia di bawah. Kalau untuk Andi Ancu, bentar agak-agak malam dikit ya Bang ya. Bang Andi Ancu agak-agak malam dikit nanti. Ada juga adik kita yang dari Kostrad itu. Ya itu Andi Ancu itu. Apa dinaikkan dulu? Iya silakan aja. Kalau dia mau bincang-bincang di sini. Bang. Aduh, mana dia nih? Udah nggak ada nih. Mudah-mudahan dia mendengarkan, silakan Ada. minta naik Bang. Kemarin kayaknya ada dia. Oh ini dia di bawah. Saya naikkan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dik. Waalaikumsalam abangku, Bang Suma, Bang Handi, dan yang lain Bang. Iya, Tumberah, Kapurung. Bukan. Ya tidak Bang, cuman mau kenal-kenal sama yang lain saja Bang, sambil dengar-dengar juga Bang. Iya. Ya Bang. Masya Allah. Intinya Bang, kalau saya mau dengar-dengar, saya nggak ada ilmu Bang. Tapi cuman kalau buat onten-onten itu yang keras kepala sini aja, tak kerasin kepalanya Bang. Iya. Kalau dia pura-pura gila, tak gilain aja sekalian Bang. Iya. Tapi kalau Masya oten-oten di sebelah yang ada ilmu, ya itu levelnya Bang Suba, bukan level saya Bang. Karena saya nggak ada ilmu Bang. Merendah lagi dia. Ya memang betul Bang, kalau betul ilmu-ilmu kayak debat gini nggak tahu saya Bang, tapi saya emosi kali dengar-dengar oten-oten itu Bang, kalau menghujat itu Bang. Ya, Masya Allah. Tempat abang kan dekat, rumah hobi dekat. Kenapa belum merapat? Malam Itu- Ahad rencana. Rencana Bang malam minggu Bang. Rencana malam minggu tuh Bang, abang ada di atas Bang. Insya Allah, Dinda. Oh siap Bang, sambil silaturahmi juga Bang. Kenal-kenal Bang cuma lebih dekat kan enak Bang. Yes, Masya Allah. Jangan lupa di bawah itu permintaan saya ya Bang ya. Biar lebih sip security-nya di atas. Oh siap Bang. Bawa panser. Enggak juga Bang. Kapan abang rencana ke sini Bang? Jalan-jalan minum kapurung Bang. Nantilah dek, sesuai dengan pembicaraan kita kemarin. Oh siap Bang. Ajak Bang Handi juga dan yang lain Bang. Oh iya wajib. Dia itu akan jadi warga negara Makassar. Tapi ala kadarnya saja Bang. Iya, gampang lah itu. Siap Bang. Mungkin mau naikkan yang lain enggak apa-apa juga Bang. Saya sambil dengar-dengar juga Bang di luar Bang toh. Oke, silakan. Siap Bang. Oke, sehat terus. Selamat Siap bertugas. Bang. Sehat semua Bang. Sehat semua. Amin. Salam sama keluarga semua Bang. Sama Siap. teman-teman yang lain Bang. Siap. Siap Bang. Assalamualaikum Bang. Izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambut lagi. Yang baru naik nih. Rosid. Kapten Rosid. Wih, Kapten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
sedikit. Saya Alhamdulillah saya diperkenankan untuk bergabung di grup ini. Mudah-mudahan para guru-guru diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Khususnya guru saya, walaupun tidak langsung bertemu langsung, walaupun lewat online, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah, Amin ya rabbal alamin. diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Dan alhamdulillah dengan wasilah mendengarkan debat lintas agama, teman-teman kita yang ada di sini itu enggak begitu, wah itu bahas Yesus dulu, kamu akan masuk ke Yesus ya? Enggak lah, untuk pengetahuan keilmuan tentang agama. Iya. Dan alhamdulillah sebelum ada apalagi Islam itu saya kayak seperti Alkitab, teman-teman saya itu Alkitab itu kitabnya orang Kristen katanya, nama itu Alkitab. Dan alhamdulillah dengan adanya ini saya baru tahu nama Alkitab itu diambil dari Al-Quran, terus ayat-ayat, dan ternyata semuanya itu diambil dari ayat-ayat Al-Quran. Itu saja Pak, guru-guru kita. Iya, makasih Bang. Mudah-mudahan Insyaallah. diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman-teman Kristen silakan naik. Apa lagi yang dibawa? Silakan dinaikkan Bang Andi. Itu logika. Dia tadi minta naik. Ada sesuatu mau disampaikan. Kayaknya dia sadar apa yang dia lakukan. Gitu. Tapi tetap kami tidak akan pernah mengiyakan tindakan Anda itu yang menginjak kitab suci agama lain. Gitu loh. Kalau Anda mau naik di sini mau ngomong apa kira-kira ya? Kita naikkan Bang Dewa dulu nih. Sepertinya Bang Dewa ada sesuatu yang mau disampaikan. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu Bang tadi Bang logika WA Dewa gitu kan. Kan tadi awalnya kan Abang waktu kita teleponan barusan masuk ke room sahabat aja, ya sudah kalau misalkan seperti itu Dewa kasih tahu kepada beliau begitu. Dan ternyata dia ngadu lagi ke Dewa, saya nggak dinaikin Mas Dewa. Kata Dewa teh, ya udahlah Dewa juga terpaksa lah naik ke sana lah, Dewa pengen tahu lah kenapa sih, kata Dewa teh. Kok nggak mau amat sih ngobrol, ada apa sih sebenarnya, bingung Dewa bener. Jadi Dewa yang bingung di sini Bang. Tapi ya itu kembali lagi ke Abang lah, itu mah terserah Abang aja. Udah naikkan. Enaknya gimana itu? Ya. Iya. Lah. Ya udah diundang aja naik. Naikkan. Oh, ya sudah tuh Dewa izin pamit tuh ya. Iya. Dewa izin pamit, Dewa ngasih tahu ke dia, nanti Dewa nyimak aja di bawah. Bang ya, makasih ya. Itu ya. Bang Andi, makasih, Iya, Bang iya, Adiansyah, Bang Yonatan. Sehat makasih terus banyak. ya. Assalamualaikum. Jempolmu itu jangan kirim lagi panjang kayak gitu, jijik tau nggak? Siap. Mana udah dirubah jempol. Mana ada Jempol yang mana? Yang kau kirim barusan jempol panjang itu 2 jengkal pula tuh. Apain jempolnya kayak gitu panjangnya? Mana ini? Yang tuh? kamu kirim ke Biasa. di WA barusan. Tangannya mirip Bang Oh, Cuma. ini kan Ya. fitting Bang. Fitting. Jangan dilihat gini aja udah. Ya. Nah, udah. Iya, Oke lah, Dewa izin pamit lah. Dewa bukan Oke, keluarga berencana soalnya Bang ya. Makasih Bang. Iya, sip. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Juma, Gurunda Juma, Bang Desa, Waalaikumsalam Bang warahmatullahi. Bebes. Kucing saya sampai tertidur dengerin Gurunda Juma. Kok bisa? Semalam jam berapa tuh? Jam 1 itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kok suara berhenti ya? Waalaikumsalam. Yuta mau internet Yuta siapa? Enggak ada Asam lambung. permintaan. Selambunya kambuh. Iya. Anda Yonat. Jadi gini Gurunda. siap. Aku mau jadi pura-pura jadi tuan logika ya. Jadi gini Gurunda. Iya tahu saya tuh salah. Saya itu salah, saya tahu. Cuman jangan dong disalah-salahin begitu. Bang Zuma dan kawan-kawan muslim tuh kan harus tahu sebenarnya kenapa saya berbuat begitu. Itu karena agama kita tuh dihujat pakai lagu-lagu. Makanya saya membuat berhentinya dengan begitu. Saya tahu saya salah, cuma jangan disalah-salahin depan publik dong. Saya kan malu. Kita kan sama-sama muslim gitu loh. Nah itu, aku hanya mewakili karena orangnya nggak ada. Gitu ya? Iya, jadi Bang Zuma tuh jangan ngutuk-ngutuk. Bang Zuma kan rajin sholat sama ngajinya bagus. Nanti kalau Allah ngabulin segera, gimana keluarga saya? Gitu. Bukannya kaidahnya ketika ada orang kemudian mengolok-olok ayat suci Al-Quran, maka segera kita harus tinggalkan. Kita gabung lagi kembali setelah mereka tidak mengolok-olok. Kayaknya ada dalilnya kayak gitu. Iya. Aduh. Keselekan nih. Aduh. Aku kena tulah kayaknya nih. Ini ada apa ini? Aku nggak tahu. Nanti pas udah akil balik. Oh. Sadlinger. Iya tadi ada permintaan naik, tapi aku nggak naikin. Soalnya kan memang room ini khusus untuk teman Kristen. Res, Oi. kamu berapa hari kamu kemarin di Burundi? 1 hari 4 jam 20 menit. Wih, detail sekali laporannya ya. Iya dong. Aku kan pakai timer karena apa ya, di sana kan banyak yang makan piglet, Bang Handi. Jadi giginya kuning-kuning, aku nggak bisa lama-lama di sana, jadi aku hitung waktunya. Nah ini ada Alen nih. Alen, Konghucu atau Buddha? Selamat malam. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim berarti ya? Jelas Bang. Oh alhamdulillah. Ini mau tanya Bang, kebetulan mumpung belum ada dan ini kemarin saya sempat nyatet kan pembahasan ini materinya tentang Yesus Isa Juru Selamat. Dalilnya itu kan Lukas 11:27, Markus 11:35, Lukas 23:42, Lukas 16:27, Yohanes 8:17-18, Matius 4:10, Yohanes 12:3, KPR 10:38, Ibrani 31, 1 Timotius 2:5. Nah, sekarang saya mau pengen tahu mungkin Bang Zuma. Apa sih ini gede banget suaranya nih? Hah? Iya Bang. Jelas ya? Kecil ya. Halo? Ini baru. Ya, lanjut. Bang Andi double. Ya, oke. Tentang dalil-dalil yang kemarin kan sering dibahas dari Injil ya. Saya ingin tahu karena saya juga di Islam juga tidak seberapa mendalami. Jadi ayat-ayat yang di dalam Al-Quran dalil-dalil bahwa Nabi Isa itu adalah utusan itu di surat mana saja Bang? Karena yang selama saya ikut yang saya catat baru ambil dari semua Injil dari Lukas 11:27 dan seterusnya itu sampai dengan 1 Timotius 2:5 itu semua
Yohanes, Matius 4:10, Yohanes 12:3, KPR 10:38, Ibrani 31, dan seterusnya. Tapi saya tidak punya data yang dari Al-Qur'annya, Bang. Demikian, Bang. Berarti Terima kasih. saudara lebih belajar Bible daripada Al-Quran berarti. Nah, itu dia masalahnya, Bang. Selama saya nyimak Bang Zuma, saya belajarnya jadi belajar Injil, Bang. Padahal saya Islam gitu, Bang. Iya, kalau di Al-Quran itu misalnya di Al-Quran surah As-Sukhruf, Pelan-pelan, Bang, sambil saya catat. Surat Az-Zukhruf. ya ayat 59. 59, oke lanjut, Bang. Lalu kemudian di surat Maryam, ya, Maryam ayat 30 sampai 33. 30 sampai 33, oke. Lalu kemudian As-Sukhruf ayat 61. Az-Zukhruf 61. Ya. Ya, itu aja dulu. Oke, nanti Sebagai juru insya Allah saya selamat. baca-baca dulu, Bang. Nah, sementara itu, kemudian satu lagi, Bang, untuk menolak hujatan-hujatan atau apa namanya pemutarbalikan fakta-fakta tentang Isa itu Mesias atau Isa Al-Masih ya kalau dalam Al-Quran. Mereka mengatakan bahwa Ruhullah itu, mohon penjelasannya, Bang. Saya agak sedikit rancu tentang apa yang dibilang Ruhullah. Ya Ruhullah, yaitu Nabi Isa itu, Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setiap kita ini, setiap manusia itu berasal dari Ruhullah. Kenapa penekanannya kemudian disampaikan kepada Nabi Isa alaihissalam? Karena Nabi Isa dilahirkan bukan dari zina, itu kan penolakan kemudian. Adanya kalimat itu dikarenakan karena Nabi Isa alaihissalam itu difitnah sebagai hasil zina. Maka Allah kemudian menyatakan di dalam Al-Quran beliau itu bukan dari zina. Keberadaan Nabi Isa alaihissalam lahir tanpa ayah karena ditiupkan ruh dari Allah. Seketika kemudian Maryam hamil. Maka dikatakanlah beliau sebagai Ruhullah, roh yang berasal dari Allah. Di dalam Al-Quran surah Sa'ad ayat 72, Al-Hijr ayat 29, As-Sajadah kemudian ayat 9. Ya, itu data-data yang sangat luar biasa untuk kita pahami bahwa ternyata bukan hanya Nabi Isa aja yang berasal dari Ruhullah. Bahkan pertolongan Allah juga disebut sebagai Ruhullah. Penciptaan manusia berupa makhluk juga itu dikatakan sebagai Ruhullah. Malaikat Jibril juga disebut sebagai Ruhullah. Utusan Allah juga disebut sebagai Ruhullah. Bahkan Al-Quran pun disebut sebagai Ruhullah. Nah, kalau Nabi Isa ini spesial dikatakan Ruhullah dikarenakan karena Nabi Isa tidak dihasilkan dari hasil persinahan, tapi dihasilkan dari keinginan Allah, seumpama Allah menciptakan Nabi Adam. Maka mereka diolah kemudian, setelah diolah menjadi daging, maka Allah meniupkan ruhnya. Makanya dikatakan ruh dari Allah. Seperti itu, Bang. Makanya dikatakan di dalam Yohanes 3 nomor 34, kalau mau belajar tentang apologet, ya itu ada di situ. Masalah kristologi itu di situ. Yohanes 3 nomor 34. Iya. 3:34. Matius 4 nomor 4 juga. Matius 4 nomor 4. Saya kira gitu, Bang, ya. Oke, Bang. Nah, boleh bertanya lagi, Bang? Ya. Boleh bertanya lagi? Iya, silakan, Bang. Oke, terima kasih. Mengenai tentang Ruhullah tadi, yang di dalam Al-Quran itu ada enggak penyebutan kalimat Ruhullah? Itu, Bang, itu dulu. Di ayat mana? Al-Quranul Karim menyatakan banyak data
eh, ruhun minhu. Ada juga yang mengatakan kemudian ruhullah. Ruhul minhu di surat apa bang? Ruhul minhu itu misalnya di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 171. 171, oke. Iya. Kalau dikatakan min ruhina itu ada di Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 91. Kemudian Al-Anbiya berapa bang? 91. Kemudian 91. tunggu, ingat dulu. At-Tahrim ayat 12. Kemudian kalau ruhullah itu ada di dalam Al-Quran surah An-Nisa juga ada. Dalam surah An-Nisa ayat 171 juga ada. Ayat Kemudian 71. Ya. Min ruhina Al-Anbiya ayat 91. Oke. Siap. At-Tahrim. At-Tahrimnya ayat berapa bang? At-Tahrim ayat 12. 12. Oke. Ini aku nambahin ya Gurunda ya. Iya, silakan. Jadi untuk misalnya ini ya, kalau misalnya ada kawan Kreston, Nabi Isa juga Rohullah, Nabi Isa juga Rohullah. Rohullah itu gelar yang diberikan dalam hadits kepada Nabi Isa gitu. Kalau di Al-Quran nggak ada. Contoh kayak misalnya gelarnya Dalam Nabi hadis. Ibrahim. Kalau contoh misalnya gelar Nabi Ibrahim Khalilullah gitu, nggak ada itu di Al-Quran. Gelarnya Nabi Musa Kalimullah, nggak ada juga di Al-Quran itu. Itu adalah gelar-gelar pengagungan. Kalau nggak dari Nabi, dari kita sendiri, dari Muslim yang memberikan gelar tersebut gitu loh. Iya. Jadi di Al-Quran itu adalah min ruhina. Kalau dari hadis Anas bin Malik itu ya, Dek? Iya. Ruhullah. Ya. Kebetulan tadi Bang Zuma menyinggung sedikit tentang ruhina. Kenapa Allah selalu ketika mengatakan kata ganti itu pekerjaan Allah yang tunggal, kenapa harus kata gantinya jamak? Nah, Ini Muslim apa Kristen ya? saya Muslim bang. Boleh Baru tapi ini baru belajar. boleh saya tes dulu? Kalau Muslim? Ya, silakan bang, silakan. Oke. Sami Allahu liman hamidah. Lanjutkan. Doanya bang, doa iktidal maksudnya. Sami Allahu liman hamidah. Lanjutkan. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Oke, lanjut Gurunda. Iya. Jadi kalau Allah mengatakan di dalam Al-Quran ruhu minhu atau min ruhina, itu menunjukkan kebesaran Allah. Jadi kita nggak bisa kemudian memaknai bahasa Arab ini dengan pemaknaan rasa bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, kata kami, itu memang kita memaknainya jamak. Tetapi kemudian bahasa Al-Quran itu tidak bisa dimaknai dengan bahasa Indonesia saja, tetapi harus dimaknai dengan disiplin ilmu yang lain. Karena kalau dia hanya berdasarkan terjemahan saja Al-Quran itu dipahami, berarti bahasa manusia dengan bahasa kemudian pencipta langit dan bumi itu sama berarti. Nah, sedangkan kalau dikatakan dalam Al-Quran, misalnya dalam surah An-Nisa ayat 171, adanya kalimat yang berbicara tentang Rasulullah Isa alaihissalam, dikatakan waruhu minhu. Ruh dari kami ini tidak bisa dimaknai bahwa kami itu berarti Tuhan itu jamak, nggak bisa. Contoh, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke tengah-tengah Bani datang ke tengah-tengah Bani Ismail, bangsa Arab. Kalau kata kami dalam rasa bahasa Indonesia itu adalah merujuk kepada jamak, maka orang Arab tidak akan pernah mau beriman kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ternyata Nabi Muhammad pun mengajarkan kemudian menyembah kepada sembahan yang rame, sembahan yang banyak. Makanya Al-Quran itu tidak bisa dipahami dengan satu kata, ditranslate dalam bahasa Indonesia, nggak bisa. Maka dia harus mencakup satu ayat. Misalnya gini,
Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illal haqqa innamal masihu Isa ibn Maryam Rasulullah wa kalimatuh alqaha ila Maryam wa ruhum min fa'aminu billahi wa rasulih ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما penekanan innama Allahu ilahu wahid. Itu surat apa, Bang? An-Nisa ayat 171. Jadi ketika berbicara mengenai Nabi Isa, penekanannya itu selalu teguran-teguran kepada Bani Israel ketika berbicara mengenai konsep tauhid. Laqad kafaral ladina qalu, selalu kafir, ditujukan kepada kafir. Makanya dikatakan oleh Allah, wala taqulu thalatha, jangan kau berkata tentang Allah, apalagi mengatakan Allah itu ada 3 atau 1 dari 3. Intahu khairal lakum. Ini pernyataan yang Allah kemudian berhenti dari ucapan itu. Jadi umat Islam harus berhenti memahami kata ruhul minhu dengan pemaknaan kata kami. Berhenti kata Allah. Jangan mengimani seperti itu. Innamallahu, sesungguhnya Allah itu Maha Esa. Ilahu wahid. Jadi bukan pemaknaan kemudian dimaknai 3 jamak dan tidak. Karena kenapa? Al-Quran diwahyukan dalam bahasa Arab, bukan diwahyukan dalam bahasa Indonesia. Sedangkan bahasa Indonesia kata kami ini bisa tunggal. Contoh, kalau saya memberikan pengarahan di kantor misalnya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, untuk menjadi perhatian bahwa tanggal 17 bulan depan kami akan ke Jakarta. Ternyata begitu saya diantar ke bandara, kami ini cuma saya sendiri. Itu bisa. Makanya Allah mengatakan apa? Innamallahu ilahu wahid. Sesungguhnya Allah itu Tuhan yang Maha Esa. Bukan Tuhan Esa, tapi Tuhan yang Maha Esa. Lalu Allah mengatakan, subhanahu ayyakuna lahu walada. Ini yang dikatakan oleh Allah. Maha suci Allah dari anggapan memiliki keturunan, atau memiliki silsilah, atau memiliki penerus, atau memiliki anak. Waladu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Wa kafa billahi wakila. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Buang jauh-jauh kata kami itu merujuk kepada jamak untuk Allah. Buang jauh-jauh. Berhenti kata Allah. Berhenti. Jangan pernah berpikir tentang itu. Itu Allah mengatakan, intahu khairul lakum. Berhenti dari ucapan itu. Lebih baik bagimu untuk itu daripada berpikir bahwa kata kami itu adalah Allah. Kata kami itu adalah merujuk kepada jamak yang tertuju kepada Allah. Demikian. Berarti sanggahan itunya di surat An-Nisa 171 iya. Ya. Lanjutannya itu jelas itu, Bang. Berhenti kata Allah. Intahu khairal lakum. Berhenti. Itu lebih baik untuk kamu. Itu kata Allah. Nah, kemudian yang di surat apa ya kemarin tuh? Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Nah, di situ Allah memakai satu kata ganti yang bermakna tunggal. Korelasinya dengan yang pada ayat-ayat lain pakai menggunakan kata ganti na, di ayat itu Allah pakai kata ganti tunggal dia. Korelasinya bagaimana, Bang? Iya, jadi setiap kali Allah meminta kepada hambanya untuk beribadah, selalu ditekankan innani anallah fa'budni. Tidak dikatakan fa'budna, tapi dikatakan fa'budni. Sembahlah aku. Sungguh aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku. Dia tidak pernah mengatakan maka sembahlah kami.
selalu mengatasnamakan sembahlah aku. Wa aqimus salata li zikri. Dia tidak mengatakan untuk mengingat kami, tapi mengingat aku. Itu ya Bang. Oke, terima kasih Bang. Ini yang di bawah sudah teriak-teriak suruh turun Bang. Terima kasih waktunya. Iya, Masya Allah. Terima kasih Bang Nandar. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku nambahin ini. Iya Bang. Ada satu lagi mengenai penggunaan kata kami yang dimana ini adalah pengagungan diri ketika itu digunakan terhadap lawan bicara. Ya, itu ya. Nah, contoh penggunaan katanya sih, contoh penggunaan katanya itu ada di surah Al-Hud ayat 80. Salah. Surah Al-Hud ayat 28. Di sana, ya, di sana Nabi Nuh alaihissalam ketika berbicara dengan kaum yang menentangnya, dia menggunakan kata kami. Al-Quran, surah Hud. Iya, ayat 28. Oke, udah tercatat. Terima kasih Bang Nandar. Ya, oke. Boleh turun, Bang? Boleh. Boleh. Terima kasih. Yang lain, monggo silakan naik. Sama-sama, Akhi Ardi. Duh, kok saya? Pokoknya jadi panggil karena Yonat. Oh iya ya, siap Bang Handi, siap. Lanjut. Tadi surah apa? Surah apa, Dek? Iya, ini alhamdulillah aku baca-baca dapat ininya, Gurunda, dapat apa amunisi bonus lah. Di surah Hud ayat 28 Gurunda. Bukan Al-Hud. Surah Hud, astagfirullah. Iya. Nanti bingung nanti teman kita itu cari di mana Al-Hud, akhirnya ditemukan apa? Alkohol. Ya, surah Hud. Masya Allah. Bang, katanya ada orang ngamuk-ngamuk di Komalnya. Apa itu? Siapa ngamuk? Nggak tahu, aku nggak tahu apa masalahnya. Ya Kak, kalau nggak ada terhitung naikin aja dia ke sini ya Gurunda ya, supaya seru. Iya, silakan. Oh. Ayo Ikhwan, panggil kemari. Si siapa yang ngamuk-ngamuk gitu. Kita Ada kasih kabar berapa gembira ya? juga ini. Katanya si Yuni murtad katanya ya, mimpi ketemu Yesus. Alhamdulillah. Tapi kata iya? ada yang komen prank, dia ngeprank bom tadi katanya. Alah, kalau sudah kayak begitu itu nggak bukan prank, itu murtad aja ngapain. Udah jangan dibongkar-bongkar. Biarkan tergocoh lagi dompet-dompet mereka. Ada yang komen ini Bang, nggak mau nyuruh Bang Zuma aja yang kesana katanya gitu. Nenekmu kiper. Lu siapa? Udah Lu kau basic siapa? kamu. Makanlah itu. Lu siapa? Lucifer. Dia kesurupan Bang. Gimana kesurupannya? Ngereok dia. Lah iyalah. Aku juga ya. Posisinya tapi gini Gurunda. Kalau sampai misalnya nih aku ada masalah sama Gurunda, terus Gurunda berdoa nih. Ya aku juga ketar-ketir lah Gurunda. Gurunda orang alim. Siapa nggak ketar-ketir didoain Gurunda? Gitu Ikhwan. Jadi memang apa ya? Memang masuk akal kenapa beliau ini marah-marah, itu memang masuk akal. Karena Gurunda berdoa. Siap Kanda Yonat, siap Kanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan rekan-rekan. Kok namanya Ica sih? Ya, anak cucu. Oh, Masya Allah. Ica nenek berarti ya? Alhamdulillah. Bang, cuma ya saya masih ingin belajar ya dan ngaji lah ke Gurunda terkait dari kata innalillahi wa innalillahi rojiun. Di situ kan dari asal muasal kita bahwa dari bertajalinya Nur Allah ke Nur Muhammad sampai kita sebagai umat dari Rasulullah. Nah, di situ kan ada suatu penyimpangan kekafiran
Nah, di situ paling enggak kita lebih ingin tahu dari Biar diganti. guru Dajuma bahwa penyimpangan yang paling anu kan kekafiran itu kan ke arah bahwa penyembahan kepada manusia. Nah, itu mohon pencerahan, Brunda. Teman-teman paham enggak ini? Maksud sahabat kita ini apa ini? Nggak paham. Diulang dong, tolong. Yang lebih simpel. Jadi jalur ya dari ini dari sebelum terciptanya apa yang diciptakan Allah dengan nur Allah yang bertajali bertajali dengan Bahasan tasawuf ini. nur Allah menciptakan segala sesuatu menggunakan nurnya gitu. ya. Nah, kan itu kan kita sebagai umat Rasulullah itu kan ada yang innalillahi wa innalillahi roji'un. Wa inna ilaihi. Nah, itu kan intinya jalurnya akan ke atas kan sebetulnya. Lah itu ada suatu di sini kan ada topik bahwa Yesus dan atau Isa sebagai juru selamat. Nah, inilah penyimpangan kekafiran itu, mohon pencerahan Bunda. Udah nangkep udah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan hanya kepadanya lah kami kembali. Penyimpangannya di mana, Abang? Maksudnya gimana penyimpangannya? Kan ajaran Kristen itu kan termasuk di penyimpangan. Iya. Untuk dengan saat ini bahwa penyembahan tersebut kan secara ketauhidan kan masih tidak jelas lah. Nah, di situ titik penyimpangannya itu di mana, Brunda? Iya, jadi segala sesuatunya itu akan kembali kepada Allah. Mau dia kufur, mau dia fasik, mau dia muslim, mau dia mukmin, mau dia munafik, mau dia kafir, mau dia fasik, segala sesuatunya itu akan kembali kepada Allah untuk kemudian mempertanggungjawabkan ya fungsi dia diutus ke atas muka bumi berjalan dengan baik atau tidak. Semua akan kembali. Jadi orang-orang yang menyimpang nanti dipersiapkan kemudian neraka. Orang yang lurus dalam menjalankan keislamannya di atas muka bumi ini tentu diberi jalan keselamatan berupa jannah. Jadi semuanya kita akan kembali. Siapapun kita ini semua akan kembali kepada Allah. Tidak ada yang tidak kembali kepada Allah. Semua. Nah, orang-orang yang menyimpang dalam kehidupannya ya itu tadi yang kufur, yang fasik, yang zalim. Seperti itu, Bang. Baik, Bang Brunda, dari sisi ajaran ya, yang tadi yang terkait penyimpangan tadi, di situ salah satunya kan di penyimpangan di kekristenan, atau memang masih ada dari penyimpangan yang lain dari ajaran tersebut? Penyimpangan dari Kristen, namanya Kristen menyimpang, Bang. Ya, makanya. Kan itu yang saya pahami ya, Bunda ya. Jadi intinya Kristen jelas ada penyimpangan dan titiknya mohon pencerahan ya. Satu. Terus kedua, apakah ajaran-ajaran sebelum Rasulullah itu ada penyimpangan-penyimpangan terkait ajaran-ajaran ketauhidan? Setelah Rasul atau di zaman sebelum, yang saya tanyakan sebelum, karena di situ sebelum kan Kekristenan kan sebelum Rasulullah, waktu Nabi Isa kan. Nah, sebelumnya itu apakah ada penyimpangan-penyimpangan yang lain terkait ajaran-ajaran yang hampir sama seperti kekristenan tersebut? Hampir sama. Ya, itu kaum Samud kan ada dalam Al-Quran, akhi.
Ya nggak? Tuh. Terus Ad, Samud, kaum Sodom tuh apa Gurunda ya di Islam tuh? Sodomia apa ya? Iya, kaumnya Nabi Lut. Kaumnya Nabi Lut itu maksudnya? Ya, salah satunya saya kira itu. Tapi untuk sebuah kalau di Kristen kan itu ada kitab ya. Di situ dia memunculkan satu kitab yang dibuat oleh manusia lah. Saya bertegas bahwa itu. Apakah di sebelumnya juga apakah ada yang hal yang seperti itu? Oh, jadi apakah gini Gurunda? Apakah sebelum kelakuannya yang penyembah Nabi Isa ini, apakah sebelumnya ada orang yang merubah kitab juga gitu loh, lalu diumandi, kayak gitu Gurunda. Sip lah, Akhi, kita gantian sama yang lain Akhi ya, kita jawab nanti Akhi dengerin di bawah. Oke, terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat berkah selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, fadol Gurunda. Iya, intinya kalau kita itu laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalasa. Jadi kalau pengajaran tarekat, ya saya rasa tempatnya itu bukan sini gitu ya. Kita hanya bicara mengenai apologet, Islamologi dan Kristologi. Kalau terkait dengan tarekat, pembahasan tentang tajalli, kemudian makrifat, pemahaman tentang Nur Muhammad, tentang penyimpangan niat dan seterusnya, ya mungkin ada kelas lain gitu ya. Kalau di Islam intinya kedatangan Rasul Muhammad SAW, entry pointnya adalah laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa wa ma min ilahin illa ilahu wahida wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladzina kafaru minhum azabun alim. Kita entry pointnya di situ. Jadi pembahasan tentang tarekat, pembahasan tentang marifat, tajalli, takhalli dan seterusnya itu pembahasan internal. Seperti itu. Mantap. Aku nambahin sedikit, dan untuk yang Nur Muhammad terus menciptakan dengan Nur Allah itu asing di telinga kami, yang terutama yang Nur Muhammad ya, yang ada di kitab Barzanji kalau nggak salah, setelah ditelusuri oleh para ahlul hadits, para muhadits, sangat banyak sekali hadis-hadisnya yang doif gitu. Jadi ya nggak usah ke sana. Masya Allah. Sama apa ya? Terus kalau misalnya ditanya soal ada nggak kaum sebelum kelakuannya kaum Nabi Isa yang melakukan hal yang sama? Nggak ada. Yang memang merubah-rubah kitab itu, ya itu ya Yahudi itulah merubah-rubah kitab tuh kelakuannya gitu. Ya, Kalau kelakuannya soal perubah kitab, ya itulah Yahudi dan Nasoro itu. Sisanya ya menyembah berhala, menyembah patung. Ngono. Masya Allah, luar biasa emang Kandayuanat ini. Lanjut. Siap. Ya, belum turun ya. Terima kasih atas bahasan dari sahabatku Fido. Antum luar biasa. Fido di sahabatku yang ada di channel Zulkifli Bas maksudnya. Oh iya. Masya Allah. Dan juga sahabat yang lain. Naikkan otennya. Gak ada, belum ada ya? Mari kita cek. Logika pelaut. Kita hanya bisa Muslim atau mendoakan. Kristen? Coba ketik di bawah. Oh, Muslim dia. Oh, alhamdulillah. Oke. Masih nyari tritung ya, Ikhwan? Iya. Neng. Ya. Ada Jadi Tolong. yang marah-marah di grup samping, saya doakan semoga hatinya tenang gitu kan. Gitu aja. Lanjut. Sip. Ya itu ya Tuan Logika. Itu yang ngedoain berikutnya itu Ardiansyah Arif namanya. Silakan dihujat.
Ada Syarif, ini sebelah aku tadi yang ngomong ya. Oh, dihujat. Oh, didoain baik kok dihujat gimana? Eren Yeager apa agamanya? Silakan ketik di bawah sebelum kita naikkan. Kacau ini Kandayonat ini. Eren Yeager, Opang. Oh, Islam, alhamdulillah. Otennya pada puyang katanya. Ya udahlah, aku sambil promosi aja. Ya, Wan, jadi Kores sekarang ada program ya. Sebelum kita menyaksikan dialog Gurunda, aku pada tarawih mau membahas kisah nabi-nabi yang ada di Qasasul Anbiya yang sudah ditahqiq gitu. Jadi selamat menikmati sebelum pada tarawih ya. Alhamdulillah kemarin udah beres pembahasan tentang Nabi Adam alaihissalam. Tadi juga Nabi Idris dan sedikit bagian tentang Nabi Nuh alaihissalam. Besok kita lanjut dengan Nabi Nuh alaihissalam lagi. Oke? Selamat menikmati. Jangan lupa di follow Aki Kores ini ya teman-teman ya. Besok biar bisa lihat live-nya beliau. Setelah di follow silahkan di report. Lanjut. Narasumbernya siapa? Siap. Dina Kores sendiri. Alhamdulillah. Iya. Subhanallah. Bagus itu teman-teman, silakan diikuti ya. Materi-materi seperti ini lengkapi dengan catatan-catatan juga. Kalau mendengarkan, ambil pulpen sambil mencatat. Gitu ya, sahabat. Iya. Ilmu itu mahal. Nah tadi yang penggunaan kata kami oleh Nabi Nuh alaihissalam itu, alhamdulillah dapatnya pas lagi baca itu Gurunda. Oh ini Nabi Nuh tuh, ini gitu loh. Sama ini Gurunda, sama ternyata alasan Nabi Isa digelari Rohullah itu karena ada Rohul Kudus dan juga Rohul Kudus atau Rohul Amin yang memang selalu menyertai beliau ini gitu. Makanya dia tuh selalu dipanggil Rohullah gitu ternyata. Alhamdulillah. Iya. Itu kalau di Imam Ibnu Katsir diperkuat oleh Roh Kudus. Kalau nggak salah itu di Al-Quran ada juga ya. Diperkuat oleh Roh Kudus. Ada. Wahai kaumku, apa pendapatmu? Jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan aku diberi rahmat dari sisinya. Ini ada Andre Purba, siapa tahu Kristen. Sedangkan rahmat itu disamarkan bagimu. Apakah Oh iya ini. kamu? Ini Gurunda, oh ternyata benar Al-Baqarah ayat 87. Iya benar. Ada emang kan? Alhamdulillah. Oh alhamdulillah. Itu maksudnya Rohullah tuh ikhwan. Jadi bukan Nabi Isanya roh, bukan. Tapi karena ada Rohul Kudus yang selalu mendampingi Nabi Isa gitu. Sip. Ya, Andre Purba, selamat malam. Malam. Oke, Konghucu atau Buddha? Apa? Kristen. Oh Kristen, aduh salah dua-duanya. Oke, jadi apakah setuju bahwa Yesus atau Nabi Isa adalah juru selamat? Iya dong. Itu dong. Oke, dijelaskan definisi. Iya, silakan. Tunggu dulu, dijelaskan. Bang Andre belum buka puasa ya? Suaranya kecil. Gue tunggu, ini kok nggak ngomong Bang Lukas, ngomong dong. Kok Lukas? Loh, lah ini? Oh Andre ya. Kirain Lukas. Oke, Bang Andre. Ya yang di bawah silakan dimaki Aki Ardiansyah karena melelet-leletkan dialog. Ya silakan dijelaskan. Silakan Bre Andre Purba dijelaskan Yesus atau Nabi Isa ini juru selamat yang untuk apa dan bagaimana definisinya. Silakan. Sebelum nanti Guru tanggapi. Silakan Bang Andre. Ya baik, terima kasih. Bukan saya ya. Boleh aja. Tunggu dulu, Kandayonat diem dulu lah. Oke. Kalau saya. Oh gitu. Kalau saya. Oh baik. Ya silakan Guru dah. Bagus sekali nih.
tema bahasanya kali ini. Silakan ditanggapi guru dah. Jangan disiksa beliau. Ya, gimana Bang? Gimana? Gimana? Jadi Bang Andre heran deh. Bang Yonat, jangan dulu Bang Yonat. Ntar dulu Bang Yonat, sabar. Nah, ini udah mulai ngomong ini. Dari tadi Ya. Halo. Iya, halo Bang. Iya, kalau saya sih percaya. Suaranya kecil Bang Andre. Coba mic-nya agak dideketin Bang Andre. Udah. Ini udah. Kecil banget. Ini udah. Ini udah. Kalian nggak denger ya? Suaranya kok ultrasonik gini? Ini udah. Denger kok bagus dia. Udah nih, ini udah. Tuh kan. Dia bilang gini. Halo. Bang Juma kalau ngomong pakai data dong, kata dia gitu. Ini Oh iya. Ya udah. Iya, saya sih percaya. Halo, mana suara? Nah, kata dia jangan asal bunyi aja, nggak bagus didengar, kata dia gitu. Mana suara? Udah. Kok bertengkar dengan suara yang sendiri Bang? Udah. Ya udah. Iya, saya percayanya. Karena saya suka makan babi, itu aja sih. Ya, ngomong gitu. Ngomong dia suka makan babi. Iya, Bang Zuma suka makan babi. Enggak, karena saya tahu Tuhan akan datang membakar orang yang makan babi. Enggak dong. Lah, itu kan ciptaan Tuhan. Udah salah. Dalilnya ada Bang. Enggak ada. Karena gini, kucing, cacing, ular kan ciptaan siapa? Terus kenapa diharamkan di dalam Taurat? Kalau itu alasannya. Yang mengharamkan siapa? Di dalam kitab Ulangan 11. Itu kan perjanjian lama. Terus di perjanjian lama itu bukan ciptaan. Oh ya, sekarang kan pertanyaannya gini, perjanjian baru itu kan namanya kan adanya Yesus membawa perubahan. Sekarang pertanyaannya gini. Kok membawa perubahan? Maksudnya apa yang dirubah ini sama Yesus? Ini. Makanya saya tanya dulu. Suka makan babi dulu enggak? Biar nyambung kita. Enggak suka, karena itu dilarang, nanti dibakar loh di api. Ya enggak lah. Itu ada dalilnya. Gimana ceritanya enggak? Mana yang benar ini? Ini saya tanya sama Bang Zuma. Di Islam daging haram apa? Babi. Terus? Anjing, bangkai. Terus? Binatang-binatang yang disembelih selain daripada nama Allah. Apa itu? Apa lagi? Ya apa aja yang disembelih tidak dengan nama Allah itu haram. Bukan gitu. Apa lagi? Katanya ngerti. Monyet. Ya, salah. Mana ada di Al-Quran gitu. Jadi apa Dan? Coba lah katanya kan Bang Zuma. Aduh, nggak usah bahas lebay kali. Bahasanya enggak kenapa lah. lari ke situ? Ya enggak, saya tanya dulu. Nggak bisa. Kenapa Anda yang bertanya? Sekarang begini. Nggak bisa dong. Nabi Isa atau Yesus itu juru selamat bagi Bani Israel. Nggak bisa. Terus Jangan kalau kemana-mana dulu. kalau Anda percaya bahwa dia adalah utusan Tuhan untuk Bani Jangan Israel, kemana-mana dulu. terus kenapa Anda mengaku bahwa dia adalah juru selamat, tapi kenapa Anda tidak kemudian mengikuti dia kalau begitu, gitu Susah loh. Bang Zuma katanya pintar. Saya tanya dulu di Al-Quran. Al-Quran itu daging apa aja yang haram? Pokoknya apapun daging yang disembeli tidak dengan nama Allah. Kenapa sih orang ini? Anak kecil juga bisa Bang Zuma bahasa lu kayak gitu. Udah bahas tentang juru selamat. Enggak, itu dulu. Ya udah turun. Ya udah. Ya turun. Kan? Turun. Bodoh berarti. Ya udah turun. Orang gila. Datang-datang ngomong orang juru selamat. Binatang apa aja yang diharamkan di Al-Quran? Dasar tulul. Yang lain yang masih bisa diselamatkan. Orang suara udah rontok begitu, ngeyel pula lagi.
Silakan oten-oten yang ada di bawah yang masih bisa diselamatkan, yang mungkin kalau level 1 itu mungkin Bang Handi, level 2 mungkin saya, level 3 itu Aki Kores, Gurunda Zuman level 10. Nah, Tapi yang berakal kalau saya mah, jangan kayak gitu tadi. Susah Stadium. diskusi. Bang, Stadium 10. yang tadi itu dia nanya binatang apa yang diharamkan, ada babi, anjing, kemudian dia mau disebut juga salah satunya dia, gitu. Heran saya. Ini kan kita berbicara mengenai juru selamat. Ini malah lain yang dibahasnya. Siang Bang Din, dari Muslim atau dari Islam? Dari Islam atau dari Kristen? Baik Bang. Baik. Siap. Oke Bang. Lanjut. Ini sudah pada sakit semua ini anak-anak ini. Yang naik gak jelas kok Gurunda. Dia makanya. Tuh kan? Turun sendiri. Aduh ya Allah. Mana nih? Naik. Mereka sibuk kayaknya. Sibuk untuk berpikir ini beneran ini. Kita di blender betul ini. Titik. Nah itu ya. Lihat Titik. Dibuka mute-nya. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Muslim ya Bang ya? Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah Muslim Bang. Alhamdulillah. Silakan Bang. Bang. Ada yang mau Ada yang- disampaikan? Ada yang tidak ingin disampaikan, silakan Bang. Ini kami lagi nyimak-nyimak nih Bang. Oh aja dulu ya Bang. Ada pesan-pesan khusus Bang sebelum diangkat ke langit? Sorry. Sebelum maksud saya. sebelum Sorry, jual sorry. tanah wakaf. Silakan Bang. Kasih Bang pesan-pesannya ya Bang ya. Ikut nyimak aja Bang. Oh, itu pesannya. Ini Baik. lagi live kami rame-rame nih. Iya Bang. Oke, thank you ya Bang. Lagian naik ke atas, cuma di atas ngomong ikut nyimak, ya bagus. Ayo oten-oten di bawah yang mau naik. Nah ini ada Bang Edi. Selamat malam Bang Edi, dari Kristen atau dari Islam Bang? Ya, saya Islam. Oh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ada yang mau disampaikan Bang Edi sebelum turun? Silakan. Enggak. Saya cuma nyimak aja. Masya Allah, luar biasa. Baik, terima kasih Bang Edi ya. Iya, saya ada sedikit Bang. Saya ada satu berarti nyimak terus, enggak pernah naik nyimak terus. Artinya saya banyak dapat ilmu juga dari Bang Suma, satu kampung saya. Saya di Makassar, Jalan Alauddin. Alauddin. Wis, Iya. Horas bah. Iya. Bukan ya? Ya. Oke, kita Alauddin. sudah ada Masya Allah. hotelnya ini Revel Raja Wali. Selamat malam Bang. Bang Edi, makasih Bang ya. Gak apa-apa saya turunkan ya. Iya, makasih. Ya, salam sama Bang Suma. Artinya tetap Iya, Bang. rewa kok. Rewang kok. Wah, anak Makassar. Rewa kok. Alauddin ini kau ya? Iya. Makasih Bang Suma. Saya Iya, banyak ilmu makasih. dari Pak. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang Revel Raja Wali. Silakan Bang. Raja Wali, silakan Bang. Assalamualaikum. Waalaikum.
Silakan. Jadi saya tiba-tiba kaget, saya langsung dinaikkan juga ke sini tadi nih. Salam kenal ya, saya dari Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah, oke. Iya, Karena abang saya komen tadi pencinta Bang katanya Zuma ini. saya Kristen Saya, katanya. salah. Tidak mau saya Kristen. Saya tulis saya Kriste. Tidak pakai N. Hanya untuk supaya saya dinaikkan. Iya. Saya Ini mau Kristen. naik ke sini nih Bang Zuma. Salam kenal ya Bang Zuma, Bang Andi ya. Iya, salam Ini- kenal Bang. Untuk mau naik ke sini nih kita harus baku tipu juga sedikit ini. Kalau tidak kita semalaman nggak bisa naik ke sini. Hostnya pasti jengkel tuh hostnya. Coba tanya hostnya tuh. Hostnya siapa ini? Puang Andi? Bukan ya. Jadi tidak apa-apa lah. Artinya jengkel untuk kebaikan saja ini. Karena saya termasuk salah satu fans yang ada di Sulawesi Tengah. Maksud saya mau naik juga ke sini. Ini mau nanya nih, kalau di Sulawesi Tengah ini ada nggak api di sini? Saya sudah mendaftar loh di API. Tindak Diansa. Halo. DM saya. Sudah. Saya sudah mendaftar sama Ustadz Sugi. Sudah mengisi Ustadz formulir, Sugi. sudah. Ke saya aja ya. Tapi sudah Mungkin mendaftar. lagi istirahat ya. Heeh. Enggak, sudah mendaftar, sudah isi formulir, sudah semua, Sudah masuk. Sudah masuk belum? Sudah. Oh, sudah masuk. Sudah. Terus nunggu apa? Nah, cuman belum saya cek lagi nih email, sudah ada jawaban apa belum, gimana kan? Nah, itu namanya belum masuk itu. Enggak, sudah daftar. Sudah daftar, cuma belum cek email aja. Oh iya, Karena di situ ada konfirmasinya kan nantinya. Iya. Semoga segera dikonfirmasi ya, Bang. Ya. Insya Allah. Jadi yang mau saya tanya ini, kalau di Sulteng ini ada nggak apinya di sini nih? Di Sulteng ini, di Palu maksudnya, di Palu. Sudah ada belum api di sini? Yang resminya belum ada kayaknya. Pengurus resmi belum ada Palu. Oh, belum ada ya. Sulteng itu Sulawesi Tengah ya? Iya, Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Kayaknya belum ada yang resminya. Ya, kalau misalnya abang ini bisa membentuk kepengurusan, ya segera aja. Insya Allah, alhamdulillah. Makanya saya tanya kalau di Sulteng ini sudah ada, biar saya bergabung. Kalau memang sudah ada, saya cari siapa di sini yang sudah bergabung dengan API maksudnya. Kalau belum, biar kita juga membentuk. Kalau belum, ya kita bentuk. Ah, gitu dong, mantap. Di DM aja sama sekretaris umum kita, Bang Dinda Ardiansa. Siap 86 Gurunda. Segera bentuk di sana. Insya Allah. Kita keluarkan SK. DM. Iya, nanti saya DM, gampang itu. Nanti saya DM. Karena mungkin juga dalam waktu dekat ini, mungkin habis Lebaran, mungkin saya ke Makassar juga mungkin itu. Habis Lebaran seminggu atau 2 minggu Lebaran, saya mungkin ke Makassar karena kebetulan kan ada Kajati kita itu dapat SK di Makassar. Kepala Kejaksaan Tinggi di sini, penempatan di sana. Pindah di kelas 1. Nah, Pak Agus Salim. Ah, Masya Allah. Nanti ketemu dia mengaku Kriste. Jadi tadi itu saya pikir-pikir, iya Pak Agus Salim. Iya. Pak Agus Salim. Iya. Pak Agus Salim itu Kajati di sini sekarang. Iya, betul. 3 hari lalu turun SK-nya. Jadi Mutasi. Kajati di mutasi, turun SK jadi Kajati di Sulsel di Makassar. Nah, jadi dengan berangkatnya beliau ya saya antar beliau juga ke sana. Insya Allah mudah-mudahan saya bisa ketemu Bang Zuma juga di sana. Amin. Nah, sekaligus juga saya mau kasih informasi, alhamdulillah, artinya saya sudah jalan ini. Kenapa saya suka ini di sini? Karena memang dengan keterbatasan ilmu yang saya punya, alhamdulillah sudah adalah 1-2 yang jadi mualaf. Alhamdulillah, Masya Allah. Luar biasa. Tapi belum pakai ilmu di sini, tambah ketemu di sini tambah asik ini.
Iya. Insya Allah mudah-mudahan. Jadi mau naik ke sini tadi itu saya ketawa-ketawa sendiri. Saya bilang bagaimana caranya mau naik ke Komal ini, Stef, susahnya ini. Ribuan manusia ini mau juga naik mau ketemu Bang Zuma. Oh, saya bilang tidak. Ada caranya ini. Mumpung dicari yang Kristen Malaysia, saya tulis di situ. Saya Kariste mau naik. Tiba-tiba saya lihat saya sudah di atas. Saya bilang alhamdulillah lolos saya kalau begitu. Iya. Ternyata jadi Karisti, akhirnya naik. Oke, saya terima kasih Oke, banyak. Bang. Salam kenal aja semua ya. Iya Bang, untuk yang Iya. Kariste waktunya hanya 3 menit Bang. Iya, terima kasih banyak. Bang Zuma, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku harus cek baik-baik ini tulisannya ya, jangan sampai kurang satu huruf. Tapi beliau baik kok. Iya Bang. Nanti silaturahmi di Makassar. Ya, lanjut. Oke, ada Bang Grempong. Assalamualaikum Bang Grempong, selamat malam. Waalaikumsalam Bang, Waalaikumsalam Bang. Saya pengikut Nabi Bang. Iya, silakan Bang, apa yang ingin disampaikan? Waktunya 3 menit Bang, ya, Bang. saya ini, saya mau nanya Bang, ini terkait Kristen. Waktu Nabi Adam makan buah di surga, di situ posisinya yang jadi Tuhan siapa Bang? Yesus kah, Bapa kah, atau Roh Kudus Bang? Mana ini Kristen yang menjawab? Ini pendeta Pera. Pendeta Pera. Ini ada pertanyaan Pak Pendeta. Hei. Pendeta Pera. Apa? Itu ada jemaat yang bertanya di bawah. Apa pertanyaannya? Tolong diulang Bapak Uskup. Bang, waktu Nabi Adam makan buah di surga, untuk Kristen ya, posisi Kristen. Siapakah yang Tuhan Bang? Yesus kah, Bapa kah, atau Roh Kudus Bang? Loh, Anda tidak membaca Biblos. Di Biblos Saya Islam Bang, saya Islam. Iya, harusnya Anda sebelum bertanya membaca dulu, jadi tidak melayang-layang di atas permukaan air. Jadi itu, kalau misalnya dilihat ya, itu kan di sana kami, marilah kami menjadikan, ya di situ tiga-tiganya itu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini yang saya pinjam uangnya baru datang. Maaf ya, saya. Apa? Kapan minjem uang sama saya? Ada aja di Bang. Waktu itu saya mau ini bikin tersangkanya ini. mau bikin ini Pak. Ya jadi itu jawabannya. Di situ ada kata kita. Ya, kita itu artinya tiga-tiganya Tuhan. Tapi kalau kamu yang ngomong Tuhan kami tiga, kami nggak terima. Harus kami sendiri yang ngomong. Nah itu. Lanjut. Berarti Tuhan ini yang tiga Bang, dia lihat waktu Nabi Adam makan buah di surga sampai terjadi dosa Bang, gitu ya? Loh, kalau lihat ngapain nanya di manakah kamu? Nggak lihat lah. Berarti ada mereka tahu Bang, berarti mereka tahu ya ini kejadian Bang, bahwa Yesus nanti akan turun. Berarti skenario ya Bang? Itu tiga-tiganya nggak terkait tahu. penebusan. Makanya kan ditanya. Adam, di manakah kamu? Ah, gitu ditanya, itu nggak tahu artinya. Lalu Adam bersembunyi karena mendengar suara langkah. Tiga-tiganya nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Karena zaman dulu belum ada CCTV. Nah, gitu. Lanjut. Asik. Ya, oke lah Bang. Thank you sudah dinaikkan Bang. Iya Bang. Bang Kores, sangat hebat Bang Kores. Bang Suma, thank you Bang Suma. Iya, makasih sahabatku. Ya, keren. Mantap sekali namanya. Yang dibilang hebat cuman Bang Kores doang loh. Ini Ustadz Sugi gak dibilang hebat ini. Bang Ardi, Bang Sugi, Bang Yonatan, semua Bang, semua. Apalagi Bang Handi. Wah, asli Bang Handi. Kalau Bang Handi dia kayak tameng Bang. Kapan Bang Suma diserang, masuk Bang Handi. Iya. Siap. Ya oke lah Bang, makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tapi saya nggak pernah masuk botol. Ada Pak Desugi ya? Pak De, Baru gimana tahu. kabarku? Kabar Bang Andi, oh senang banget itu lagi gembira ria itu. Alhamdulillah. Punya anak. Jadi gini Pak Desugi, tadi itu ada berita ya kan. Berita apa? Oh nungguin. Gimana sih orang ngasih kabar gembira kok? Gini beritanya tadi ada yang katanya sudah daftar di Ustadz Sugi API gitu kan. Udah daftar di Ustadz Sugi, tapi namanya siapa ya tadi ya? Lupa aku. Yang saya suruh daftarkan itu. Barusan naik ini loh. Siapa sih namanya? Oh, enggak ada. Repo. Hah? Itu yang saya suruh daftarkan itu Oh, Revo, dia. Revo. Oh, Revo. Enggak ada. Hmm. Yang Iya, itu yang saya kirim KTP-nya itu ke Bang Ardiansyah itu tolong diproses sama Pak Dance Mumat. Nah itu. Dance Mumat. Mumat. Nah, yang ini yang Kades itu kan di dekat saya sini. Iya. Jadi dia pengen jadi anggota API, nanti dia mau mengadakan pembinaan mualaf di desanya. Nanti di atas namakan API begitu. Dan itu sudah dibicarakan dengan Bupati Siak. Alhamdulillah. Itu kemarin beliau ngomong sama saya, ada apa pendeta mau ketemu saya, boleh, saya bilang begitu. Nantilah habis Lebaran, karena kalau siang saya nggak bisa. Kenapa? Kalau saya puasa itu ngomong itu cepat haus, jadi saya nggak berani. Habis Lebaran aja saya bilang, nggak tahan saya kalau ngomong itu, energi itu full, jadi haus saya. Ya minum toh. Oh ya, ada penolongnya ya. Minum Ustadz Sugi biar puasanya kuat sampai maghrib. Minum. Minum. Ini siapa yang baru datang? Arul? Roel Kiser. Selamat malam Bang Roel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang Ardi lupa kali sama saya ya. Oh enggak lah. Oh enggak. Bang Apaan? Ya, mau iseng aja saya mau nanya sama Bang Zuma 2 pertanyaan. Boleh Bang? Silakan. Oh iya. Satu gini. Matius 8, 21, 22 Bang. Minta tolong penyerahannya Bang soal itu. Kenapa? Matius 8. Matius 8. 21, 22. Materinya terkait dengan ikutlah aku. Ikut Yesus. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya berkata, Tuhan, izinkanlah aku pergi menguburkan ayahku. Ini ajaran kasih nih. Ini ajaran kasih karena setelah muridnya kemudian minta izin kepada beliau, ya, beliau mengizinkan dengan mengatakan, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang yang mati mereka. Itu dia. Iyalah. Apa itu maksudnya tuh Bang? Ya ini dia. Jadi ada pengikut kemudian minta izin kepada beliau bahwa beliau mau izin pulang kemudian untuk meminta mayat bapaknya mau dikuburkan katanya. Tapi Yesus melarang. Nah ini cerminan ajaran apa? Kasih atau apa ini? Dan kalau kita melihat memang di dalam Matius 10 nomor 34 itu ya, di Matius 10 nomor 34 sampai nomor 37 ya Ahi. Itu ya mengerikan juga sih kalau kita secara serampangan mentafsirkan.
Di sana itu dikatakan di data 34 sampai 37 ya. Janganlah kamu menyangka aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang adalah orang yang ada di dalam seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Nah ini kalau kita melihat ya, memang luar biasa sih ajaran Yesus ini, sangat kasih gitu ya. Karena diterangkan di sana, musuh orang adalah orang yang ada di dalam seisi rumahnya. Ini ajaran kasih. Makanya cerminannya ketika ada orang yang minta izin kepadanya kemudian untuk balik ke rumah menguburkan ayahnya yang sudah meninggal, ya dia mengatakan ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Jadi orang ini tidak mengizinkan kemudian muridnya untuk kembali memberikan penghormatan terakhir kepada orang yang telah melahirkan beliau, yaitu orang tuanya sendiri. Ya inilah mungkin cerminan ajaran kasih itu, Bang. Iya. Oke. Pertanyaan sebelum Bang Logika. Dalam bulan puasa ini kalau kita nggak sengaja makan bakso semangkok batal nggak, Bang? Kalau nggak sengaja, ya kalau nggak sengaja nggak batal lah. Kalau Bang. Lupa ya Bang ya. Tapi kalau semangkok, apalagi lomboknya 1 botol. Udah itu ada Bang Logika, Bang, saya izin turun aja. Iya baik, makasih ya Bang ya. Makasih Bang Zuma. Ini saya apokrifa Bang, bukan apa akun kedua ini. Oh Bang apokrifa. Iya, kalau Bennett yang itu. Pantesan aja suaranya. Siapa orang ini? Namanya aja apokrif Gurunda. Turun ini ada Bang Logika. Namanya aja apokrif, disembunyikan ini. Lanjut. Assalamualaikum saudara-saudaraku semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, disapa tamu kita. Silakan Bang Logika. Bang Logika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya ya salam kenal, saya Logika dari Riau, Kabupaten Rokan Hulu. Suaranya Halo, kecil. tes. Oh Tes, iya, tes, tes. iya. Iya masuk. Oke, jadi begini Bang ya, saya datang sini sengaja gitu loh, ya dengan membawa 1 juta pertanyaan mungkin, yang dimana jujur saya datang ke sini itu dengan rasa membawa kekecewaan gitu loh. Mungkin ada beberapa hal yang sangat mengusik bagi saya gitu. Tapi ini sebelum kita lanjutkan, saya izin ya, saya hanya ingin kalau bisa gitu, hanya ingin berbicara 4 mata doang sama Bang Zuma. Diharapkan nanti kepada teman-teman lain walaupun masih di atas, jangan dulu mengikut campuri sedikit pun gitu. Saya akan coba kita bicara baik-baik. Gimana Bang Zuma? Iya, ada hal apa ini, Saudara Tuan Logika yang mulia? Ada hal apa? Kok kayak spesial sekali, yang lain bisa diam, terus Anda minta kredit plus untuk bicara 4 mata. Ada apa, saudaraku? Oke, jadi gini Bang Zuma, ya. Siap. Mungkin kita agak korek sedikit dari belakang gitu ya. Mungkin di mana dari kemarin gitu ya. Permasalahan yang kemarin itu kan saya kan sudah mengatakan kepada API gitu loh. Apapun sebenarnya yang terjadi dengan saya gitu kan, saya akan bertanggung jawab full tentang apapun itu, dan saya tidak akan pernah kait-kaitkan dengan API. Nah, dan jangan pernah senggol-senggol Bang Logika lagi, karena Bang Zuma ini saya tahu bintangnya di TikTok ini, debater ada Bang Zuma. Bang Zuma itu pasti punya penonton di atas 1000-an. Dan setiap apa yang keluar dari murid Bang Zuma, itu pasti akan menjadi viral. Termasuk apabila Bang Zuma, contoh membawa nama saya atau membawa tentang saya, itu pasti abangku. Mungkin abang tidak akan pernah melihat apa yang saya rasakan di sana. Selama ini saya dihujat, dibenci oleh kaum kafir. Ribuan orang itu nggak pernah sedikit pun masuk ke dalam hati saya. Tetapi saat saudara seiman saya yang menyerang saya dari berbagai sisi, padahal mereka tidak tahu sama sekali apa yang terjadi. Itu sangat menyakitkan Bang.
Dan saya coba lihat dia banyak ini juga gitu loh. Tetapi ternyata memang kadang-kadang bersumber dari Bang Juma gitu. Termasuk salah satunya adalah yang sekarang yang mungkin jadi viral ya, gitu loh. Di mana tentang memijak Bible ini. Apakah Bang Juma memang betul-betul tahu, udah pernah lihat secara live saya memijak Bible itu? Atau mungkin Bang Juma pernah melihat video atau fotonya? Saya boleh bertanya langsung kepada Bang Juma tentang itu. Silakan Bang Juma. Iya, yang saya lihat ya saudara saya ini menginjak Bible. Yang saya lihat. Oke. Ya betul. Nah, nanti saya minta bertanya dulu ke Bang Juma. Nanti saya akan inikan semuanya gitu loh. Nah, Bang Juma apakah melihat dari video atau melihat foto? Saya melihat dari video. Video. Siap. Videonya ya izin Bang Juma ya. Ini kan saya katakan saya membawa sejuta pertanyaan di sini Bang Juma. Intinya memang bukan pertanyaan. Kok kebalik yang bertanya ya? Harusnya Bang Juma yang nanya. Harusnya yang Harusnya Bang Juma yang nanya. Apakah Anda menginjak? Apakah Anda menginjak Bible orang? Kenapa Anda yang bertanya? Tolong yang lain santai dulu. Saya akan jelaskan, udah saya katakan Bang. Ya udah jelaskan aja Anda injak atau tidak. Jangan banyak-banyak. Kenapa Bang Handi langsung ke situ? Kenapa langsung ke situ Bang Handi? Ya itu topiknya di situ. Tolong kondusif dulu, nanti kan saya akan janji. Jangan kayak otet, jawab aja. Jawab aja. Bang, tidak. Ya kalau tidak ya sudah. Bang, nanti giliran Bang Juma yang bertanya apapun itu. Kan saya udah bilang Bang, kalau memang nggak bisa kondusif nggak apa-apa. Ya udah turun aja udah. Kenapa yang saya undang Bang Juma ke tempat saya supaya saya pengen bicara empat mata gitu loh. Najis lah Bang Juma ke sana tempatmu. Ya kalau najis ya terserah gitu loh. Ya udah selesaikan dengan baik-baik. Silakan. Iya, kan udah bilang dari tadi. Gimana? Handi bisa diam nggak? Maksudnya saya mau bicara. Kan saya tanya lu injak Bible orang atau tidak? Ya nanti Anda dengarkan, itu kita clearkan di sini. Jangan langsung ke situ. Itu makanya saya ke sini. Kenapa? Karena langsung mengklaim seperti itu. Pernah nggak tabayun dengan saya? Apain tabayun sama orang kayak kau? Iya, maka dari itu terus apa Anda mau komentari saya gitu. Oh, jangan bicara kayak gitu. Jadi gini, saudara. Itu dulu. Enggak. Makanya saya minta cuman bicara sama Bang Juma. Nanti kita clearkan semuanya, Bang. Enggak perlu ada di-clearkan di sini, saudara. Apa yang mau di-clearkan? Kira-kira Anda yang menabur, Anda yang menabur, Anda yang panen. Oke, sekarang gini. Bang Juma, sekarang tolong jelaskan kepada saya, Bang Juma ya. Di dalam video itu, tolong jawab berapa menit, berapa detik, atau berapa jam video yang abang lihat. Anda yang lakukan, kok Anda yang nanya ke orang? Dengarkan dulu, diam dulu Handi. Bisa diam dulu nggak? Ngapain lu nanya detiknya ke Bang Juma? Bang, kau yang lakukan kok. Gini loh, jangan menjatuhi hukuman, sesuatu hukuman itu berdasarkan harus jelas dulu Bang. Bang Logika izin ya. Izin Bang Logika. Tunggu dulu Bang, tunggu dulu. Sebentar. Saya tengahkan dulu. Bang Logika, tunggu dulu. Iya tunggu dulu, gini. Bang Logika memang lebih muda daripada saya, tapi saya tetap manggil sampean itu abang loh. Bang Handi ini lebih tua daripada Anda. Kenapa Anda ngomong kok? Karena dia menajiskan saya. Apa perlu saya hargai orang yang sudah menajiskan saya? Ya udahlah, memang kau najis lah. Nah itu. Jadi gini. Ya, tapi Udah. Iya najis katanya kan. Yang saudaraku Logika bawa ke sini sebelum Anda bertanya itu saya sudah tahu semuanya. Apa yang ada dalam benak saudara itu, Anda ingin mengatakan Anda enggak menginjak Bible. Tidak. Saya selalu mengaku itu. Jadi menginjak kan? Bertanya Bang. Iya, jadi menginjak. Sebelum ke situ Bang. Nah, berarti kan nginjak. Apapun kemudian narasi setelahnya karena terpancing, karena di ini dan itulah, itu beda cerita. Yang pasti Anda menginjak kan? Apa efek dari menginjak itu? Tidak ke situ. Muncul juga orang menginjak Al-Quran sebagai balasan terhadap perbuatannya. Di sini, makanya saya tanya, saya minta penjelasan Bang Juma. Tolong jelaskan video yang abang lihat tuh betul-betul nggak abang lihat. Coba berikan komentar di situ. Jangan cuma lihat injak Bible-nya Bang. Abang lihat videonya, video asli nggak, dan seperti apa perbincangan situ. Nanti baru kita kaitkan dengan Sofiatul. Abang udah lihat belum keduanya? Jangan langsung menghukumi sama Bang. Loh,
Yang saya lihat, saya tidak mau masuk ke ranah itu yang saya tahu. Bukan. Kenapa abang tidak mau masuk? Kenapa tidak mau masuk, bang? Intinya Itulah kamu keegoisan abang. Loh, Itulah saya kalau begitu saya minta maaf, Tuan Logika, saya minta maaf, ya, mohon saya dimaafkan ya. Anda mau memaafkan saya enggak? Karena saya salah. Itulah keegoisannya kan seperti itu. Ya udah saya minta maaf, itu kan yang kamu mau. Jangankan besok bang, ya sekarang gitu. Iya saya minta maaf, saya salah. Berarti apa? Karena saya menuduh Anda yang tidak. Saya minta maaf. Tapi yang Anda harus tahu. Saya marah, asal kau tahu. Al-Quran saya diinjak orang. Kau ngerti? Terus apa hubungannya dengan saya? Apa hubungannya dengan saya? Coba lihat baik-baik video sosok Yakub itu. Coba lihat baik-baik video sosok Yakub itu. Tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang saya lakukan. Malah marah-marah ini gimana ini? Kau datang di sini. Kau mau apa? Datang sini. Udah babi ini saya turunkan. Ini gimana? Kok nggak bisa di? Kalau kau marah hubungi saya mengatakan kau babi. Udah. Kok nggak dewasa sama sekali sih, logika ini heran deh. HP-nya Abah jatuh di bawah. Kurang ngajar kau datang di sini mau ngapain kau biadab? Udah baju mas saya yang maju. Dasar babi ngepet lu. Kau tidak merasa Al-Quran saya diinjak-injak gara-gara perilakumu, kau masih mau bela diri lagi di sini. Heran deh sama logika. Jadi kok keras apapun kepala gitu loh. Orang udah baik-baik diterima baik-baik di sini malah. Di sini kau kayak kau yang mau interogasi saya di sini. Maksudmu apa? Kau mau interogasi saya, sosok ngatur di sini. Terus terang kita jadi malu atas perbuatanmu. Perbuatanmu itu asal kau tahu. Ya. Malu. Apa hubungannya orang injak Al-Quran? Karena kau melakukan itu. Kau injak kitabnya orang, apapun narasi yang kau bangun setelahnya. Al-Quran mengatakan tinggalkan orang yang mengolok-olok Al-Quran. Kenapa kau masih ada di komalnya? Berikan bukti bang, berikan bukti bahwasanya beliau melakukan itu karena saya bang. Abang lihat dulu konteksnya bang. Abang seorang pendebat tahu. Di situ ada saudara muslim 2 orang. Iya. Kau aku saja, kau injak bebel orang atau tidak? Aku aja. Bukan masalah itunya, makanya dewasa diri. Kau yang bermasalah. Kau injak bebel orang atau tidak? Jawab. Berikan saya bukti bahwasanya ada. Saya tidak perlu. Saya tidak perlu memberikan kamu bukti. Kenapa? Terus kau keberatannya apa? Kau keberatannya apa? Anda menutup diri. Saya nutup diri apa? Kau nginjak kitabnya orang, udah selesai. Saya tidak perlu kasih kau bukti. Kalau ini fitnah, urusan lu. Laporkan saya. Berikan saya bukti. Berikan saya. Enggak perlu. Enggak perlu. Enggak perlu kasih kamu bukti. Saya bertanggung jawab dengan perbuatan saya sendiri. Saya mengutuk keras perbuatan kau itu. Begitu juga dengan. Terus ngapain kau datang sini? Saya mengutuk keras. Kau menginjak kitabnya orang. Selesai kau. Iya, berarti. Jangan kolot bang logika. Apa sih kau itu? Kolot. Gitu loh. Kamu nginjak kitabnya orang tidak? Enggak, sekarang gini. Saya tanya samamu. Kau injak kitabnya orang tidak? Sekarang setuju. Anda mengatakan. Kau jawab saja itu pertanyaan. Kau ditanya. Jawab. Kau ditanya itu. Tidak kitabnya orang. Kau injak tidak kitabnya orang? Ya, sekarang gini. Jawab dulu. Kau injak tidak kitabnya orang? Memijak. Jawab. Saya tanya. Ya udah selesai kita. Udah selesai. Berikan tuduhan Anda, bukti tuduhan Anda. Udah ngaku dia. Walaupun subkatul, subteks itu tidak menginjak Al-Quran berdasarkan videomu, saya sudah katakan dari awal, saya mengutuk keras perbuatan kau itu. Kalaupun kemudian tidak ada hubungannya, faktanya Tuhan yang kemudian memperlihatkan. Orang Kristen juga berani injak Al-Quran. Paham kau? Kamu tidak mau mendengarkan nasihat. Dari awal sudah kunasihatkan. Jangan melakukan perbuatan terlalu jauh. Udah kunasihatkan, saya betah-betahin masuk di komalmu. Udah dinasihati, udah diperingatin, bahkan dikasih surat teguran. Masih merasa ponga kau. Masih merasa tinggi hati. Bukannya menyadari. Inilah buah yang kau panen, yang kau tanam. Buahnya seperti ini. Kamu pikir saya senang Al-Quran saya diinjak-injak kayak begitu? Kau sekarang mau cuci tangan. Orang berani melakukan itu karena kamu yang berikan contoh.
Ditanya Nama baik, Pak. logika, nama logika tapi tidak pakai logika. Gimana ceritanya? Kamu mengatakan, aku akan mempertanggungjawabkan sendiri. Aku tidak mengatasnamakan Islam. Kurang ajar, kurang ajar. Nah, sekarang saya naikkan. Banyuma saya naikkan. Jawab pertanyaan Banyuma. Jawab. Oke. Nah, jawab pertanyaan, jawab. Kamu injak kan berarti kalian juga tidak bisa bukti itu ada sangkut pautnya dengan saya. Terlepas daripada ada hubungannya dengan Sopiantul. Terlepas daripada itu. Pada intinya. Nah, terus kalau kami tidak bisa membuktikan, kenapa? Oke, kalau tidak bisa membuktikan, apa masalahnya? Jangan di-mute, jangan di-mute. Jangan di-mute. Ini siapa yang mute? Berarti modal congor. Ya biarin aja. Terus kalau modal congor kenapa? Ya sudah, biarin saja kalau begitu. Ya udah, kau injak lagi lah. Ya sudah, kalau gitu mah fitnah lagi lah saya. Saya fitnah apa kau? Ya, kau injak kitab sucinya orang. Ya, kamu tuduh ya yang dilakukan Sopiantul itu urusannya saya tidak mau tahu, yang jelas kau injak kitabnya orang. Tapi Urusannya. Anda menyatakan itu, tapi ya faktanya terjadi. Orang berani nginjak Al-Quran. Kenapa minmut? Gitu loh. Udah, kau turun saya. Kau bikin cebok sana, kau bikin cebok. Turun. Oke, berarti turun. Udah banyak, Pak. Udah turun nih. Udah. Stop. Udah. Saya instruksikan kepada polisi, tolong tangkap orang itu. Tangkap dia. Dia sudah menistakan agama orang dengan menginjak kitab sucinya orang. Tangkap. Setuju. Tangkap dia, biar membusuk dalam penjara. Saya mohon kepada netizen Bang Suma yang Polri, tangkap orang itu. Saya instruksikan, tangkap segera. Orang ajar, bukannya datang sini minta maaf. Udah. Dan saya instruksikan kepada teman-teman di bawah, ya, yang memang sudah tahu seperti ini, segera di-unfollow aja si logika Ya, itu. tinggalkan itu. Di-unfollow ya, di-unfollow teman-teman ya. Teman-teman di bawah dengarkan ucapan saya, dengarkan ucapan kita, di-unfollow, diblokir, nggak usah ke situ lagi. Saya himbau kepada umat Islam ya, yang Kesel juga saya yang lama-lama. masih bersama kita, saya himbau untuk unfollow dan tidak menonton Komal dia. Bukannya dia minta maaf. Bukannya dia merasa bersalah. Injak kitab. Tidak ada dalil yang bisa kau pakai untuk membenarkan diri kau. Tak ada. Yang paling dihujat di Indonesia ini Bang Suma nih. Siang malam dimaki. Bahkan istri yang sudah meninggal pun dibawa-bawa. Ya, pekerjaan saya dibawa-bawa, dihina, dinista. Tapi saya tidak pernah berpikir untuk nginjak kitab sucinya orang. Itu buku yang dihormati saudara-saudara kita. Masa sampai apa dalilmu kemudian membenarkan? Oh, Al-Quran diololo. Dungu, kamu kalau dia belajar, orang yang menghina Al-Quran tinggalkan kalau kamu tidak tahan. Tinggalkan. Blok. Jangan kau naik di komalnya. Kalau kau tidak tahan mendengarkan itu, jangan malah kau pertontonkan injak Bible. Ini buah dari pekerjaanmu. Muncul juga orang injak Al-Quran. Terus, kau tidak pikir perasaan kita ini. Umat Islam, Al-Quran diinjak kayak begitu. Kita mau menyalahkan mereka, toh ada umat Islam sendiri yang melakukan kok. Kita mau menghujat mereka yang menginjak Al-Quran, toh ada dari kita juga yang menginjak kitab sucinya orang. Apa pembenaran? Itu tidak ada hubungannya. Ya, sekali lagi saya katakan, mohon Polri tangkap orang itu. Itu akan membuat kericuhan di Indonesia ini. Menginjak kitab suci agama lain, apapun alasannya, tangkap. Dia bisa melakukan hal yang jauh lebih berani nanti. Jauh lebih sadis daripada itu. Kalau kitab sucinya orang aja sudah diinjak-injak kayak begitu, itu bisa jadi lebih bahaya daripada yang lain.
Dulu orang ini sudah mau dimasak sama warga setempat. Kita yang mengamankan dia. Kita yang kasih solusi kepada dia. Sekarang malah berulah. Injak kitab suci agama orang. Kau tahu enggak kitab sucinya siapa itu yang kau injak? Itu saudaramu sendiri itu. Itu warga negara sah itu. Agama yang mereka anut, agama yang sah di negara ini. Agama yang dilindungi. Kitab sucinya itu adalah kitab suci legal di negara ini. Kau tahu asal rimbanya dari mana muncul-muncul. Dunia ini apologet. Bikin kotor saja nama apologet Islam. Sip. Datang sini bukannya mau bicara baik-baik. Nantang. Malah mau interogasi saya 1000 pertanyaan. Nenekmu kiper. Justru mestinya dia yang ditanya. Nggak ada yang mau dijawab pertanyaannya. Masa sok ngatur. Sebut nama orang ndak Sopyan. Macam dia tuan guru aja di sini. Sudah begitu dia minta aku ke komalnya lagi. Macam orang penting aja. Assalamualaikum Muda Sondi, Bang Dewa. Assalamualaikum Bang Dewa, Dr. Sondi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya contoh Bang Sondi nasehatin baik-baik, malah difitnah dibayar Kristen, kan kurang ajar itu orang. Nih Bang Sondi ada di sini, betul Bang Sondi? Gini aja Ustaz Sugi, nanti aku minta kita lihat aja ntar. Ini bukan delik aduan ya, ini delik umum. Dengan mengasih foto aja itu udah bisa bertindak kok, nggak perlu dilaporkan. Dan Ya, kepada Dinda tolong Juma supaya Saka- diinstruksikan pada Polri untuk nangkap segala orang itu. Ya kita pengen lihat sih sejauh mana sih anak nih sebenarnya. Kita ngasih nasihati nggak dipandang, malah dituduh fitnah. Ya udah betul-betul kita kerjain betul. Apalagi ini kan di Riau kan. Insya Allah saya besok ke Polda Riau saya besok. Laporkan Dan aja lihat udah langsung. Iya. Nanti saya minta ya kepada gurunda-gurunda kalau ada fotonya kemarin nginjak itu dikirim aja. Dilaporkan Sama biar foto-foto. Videonya ada videonya. Iya dikirimnya itu sama video-video dia berpakaian itu. Berpakaian itu. Itu maksudnya tuh bukan delik aduan itu, Dinda Juma. Itu delik umum. Gak perlu kita melaporkan, tinggal melihat fotonya aja mereka bisa proses ke itu. Itu aja udah kita lihat aja lah. Sehebat apa sih ini anak ini? Kita lihat aja. Udah didiamin, udah kamu itu bicara baik-baik kayak apa lewat WA. Padahal dia tahu nomorku loh. Tahu nomor aku anak itu. Bahkan video itu saya kirim ke Japri dia pada saat saya terima. Saya minta pertanggungjawaban lewat Japri di belakang. Tapi tidak digubris. Sampai hari ini belum dibaca. Coba, saya kirim hari Jumat. Ini sekarang hari apa? Sebelum saya angkat bicara di depan umum, saya udah Japri dia. Hari Jumat itu saya Japri. Ini ada bukti di HP saya. Tapi tidak digubris. Nih, coba saya perlihatkan kepada teman-teman semua. Ini sebagai bukti bahwa saya tidak kemudian melakukan satu tindakan tanpa perhitungan. Nih, ini HP saya nih. Ini bukti nih. Saya minta pertanggungjawaban beliau. Nih. Nih. Ini namanya Taufik Logika. Saya WA hari Jumat. Tuh. Nih. Gak dibaca kan? Masih centang 2. Tapi tidak warna biru. Kalau dia baca, kenapa nggak dibalas? Tuh. Jadi saya bukannya tidak membuka diri untuk diskusi. Jadi teman-teman yang ngajak saya, ayo mari kita di Komal Logika. Ini saya sudah Japri dari hari Jumat. Ada dia gubris. Ada dia gubris ini. Nih. Tak ada dia gubris. Sebagai ambang, sebagai orang tua, saya mencoba untuk menghubunginya. Tapi ada dia gubris, tak ada. Ini sekarang hari apa? Hari Rabu ini sekarang. Coba lihat. Ini teman-teman. Sebagai bukti nih. Aku kirim, saya mau minta pertanggungjawab. Apa maksudnya video ini?
tapi tidak digubris sama beliau. Udah ditanya baik-baik, udah disampaikan dari sejak dulu, dinasehatin baik-baik. Sejak ada kasusnya kemudian kita teleponan. Ada kasus ketika orang sekampung, satu kompleks marah, massa dia. Kita carikan solusi. Terus dia menggunakan atribut menghina Tuhannya orang. Dan dinasehati baik-baik. Semua orang dikata-katainya. Ini lagi malah. Aku bilang. Anak ini ada saat nanti dia akan semakin melonjak. Terbukti. Sekarang datang-datang di sini. Iya teman-teman. Bukti bahwa kita perhatian sama dia. Aku kirim video itu. Saya tunggu responnya. Saya tunggu apa klarifikasi anak ini. Tak ada sampai sekarang. Malah buka komal di mana-mana. Bikin gaduh di mana-mana. Gak boleh, gak boleh. Kitabnya orang gak boleh kita injak. Gak ada dasar pijakan yang membolehkan itu. Ya. Jadi mohon Polri tangkap orang ini. Dan kami juga mau Sopiantul itu ditangkap. Sopiantul itu masih di Indonesia. Dia bukan di luar negeri. Masa teroris bisa diambil orang yang kayak gini aja, mantan TKW, masa nggak bisa kemudian ditangkap? Dia di Indonesia itu. Saya yakin sekali. Kalau ada orang naik yang membenarkan karena katanya ada sebab dan ada. Nggak ada sebab akibat, nggak ada. Pokoknya injak kitab sucinya orang, apapun alasannya itu salah. Betul Gurunda, sepakat. Tadi pagi padahal saya sudah masuk ke komal dia Gurunda, bermaksud supaya udahlah, maksudnya nggak usah terus kok malah dia ngejar-ngejar terus. Iya. Saya minta tolong omongkan sama Bang Zuma begini dan begitu, nanti malam saya tagih ya Bang Ardi loh. Terus tadi malam tanya saya, barusan naik jam berapa tadi kan? Saya naik di komennya siapa, dia naik juga. Gimana Bang Ardi? Tadi kan udah janji ke saya. Loh, ya saya nggak bisa ngasih keputusan. Ini kan atas nama API. Masa saya ngomong atas nama API berdasarkan pikiran saya sendiri? Salah dong saya. Gitu masih ngeyel aja Gurunda lu. Ini waras nggak sih orang ini? Heran saya ini. Orang sakit. Padahal maksud saya bicarakan dulu di belakang sama guru-guru saya. Keputusannya gimana nanti tak omongkan. Gitu loh. Ternyata Gurunda Zuma udah WA duluan. Nah, kenapa nggak dibales? Iya, intinya orang ini ya dan juga Sopiatul harus dapat ini efek jerah dari perbuatan mereka berdua. Dua-duanya harus ditangkap. Jangan cuma satu, tapi dua. Biar jadi pelajaran. Jangan terlalu gegabah. Ingat kalau bertindak, kalau Anda punya anak, Anda punya bini, ya janganlah lepas kontrol. Jangan sok jagoan. Jangan sok intelek. Kalau masih ada anak yang mau dinafkahi. Ya, kalau tidak mau mati di medan perang, pikir-pikir dulu. Kalau masih ada anak, ada istri masih kecil-kecil, belum bisa mati di medan perang, pikir dulu, jangan ego. Dinasihatin sama orang tua itu dengar.